pemirsa dimanapun kalian berada, yang sedang berselancar di dunia maya maupun yang sedang berdiam saja di dunia nyata. Oke, perkenalkan, kita dari kelompok 5 mata kuliah hukum agraria. Wabah di mana-mana mengancam nyawa kita semua. Acuh! Acuh. Acuh! 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 Belum tentu kita bisa bertatap muka. Marilah kita berdrama di depan layar kaca dengan penuh makna. Oke. Dengan membahas hukum agraria dengan tema hak sewa. Oke, kita di sini akan membahas mengenai hak sewa, tapi tidak akan saya jelaskan semuanya. Tentunya melalui beberapa narasumber dari kawan kita semua yang berada lintas dimensi. Enggak, tenang, bukan lintas dimensi, tetapi karena sekarang ini adalah perkuliahan sedang dijeda, tidak ada perkuliahan secara nyata, tetapi kuliah secara maya, maka kita belajar produktif melalui media. Oke, langsung saja kita tersambung ke kawan saya, salah satu narasumber yang terpercaya. Marilah kita saksikan dan dengarkan. Pengertian hak sewa. Hak sewa adalah hak untuk memberikan wewenang menggunakan tanah milik orang lain dan membayar ke pemiliknya uang sebagai sewanya. Hal ini juga sudah sesuai dengan pasal 44 sampai 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dan hak sewa juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hak sewa untuk bangunan dan yang kedua hak sewa untuk lahan pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak sewa atas bangunan, yang mana hak sewa atas bangunan merupakan pembebanan hak sewa tanah milik seseorang untuk bangunan itu sendiri, sehingga hak sewa atas bangunan merupakan implementasi dari atas pemisahan horizontal, yang mana adanya pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya, yang mana pejabat pembuat akta tanah tidak mempunyai kewenangan membuat akta pembebanan hak atas tanah milik bangunan, yang mana telah ditetapkan oleh pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Ya, selanjutnya objek hak sewa untuk bangunan. Hak atas tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain adalah hak milik dan objek yang disewakan oleh pemilik tanah itu sendiri kepada pihak lain. Selanjutnya, subjek dari hak sewa bangunan atau pemegang hak sewa bangunan itu sendiri menurut pasal 45 Undang-Undang Pokok Agraria dibagi menjadi 4. Yang pertama ada warga negara Indonesia, yang kedua orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang ketiga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan yang keempat badan hukum asing yang mempunyai perwakilannya di Indonesia. Lalu apa saja yang dapat menyebabkan hak sewa untuk bangunan itu sendiri terhapus? Yang pertama ada jangka waktunya sudah berakhir. Lalu yang kedua, diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena pemegang hak sewa untuk bangunan itu tidak memiliki syarat yang penuh untuk menjadi pemegang hak sewa untuk bangunan. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang hak sewa itu sendiri sebelum masa berlakunya habis. Yang keempat, hak milik atas tanah dicabut untuk kepentingan umum. Dan yang kelima, tanahnya musnah. Hak sewa tanah pertanian merupakan suatu perbuatan hukum di mana si penyewa diberikan kewenangan untuk menguasai sebidang tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelumnya. Alasan terhapusnya hak atas tanah pertanian. Yang pertama, jangka waktu kesepakatannya telah berakhir. Yang
Yang kedua, hak atas tanahnya dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik tanah. Yang ketiga, hak sewa tanahnya telah dilepaskan secara sukarela oleh si penyewa. Yang keempat, hak atas tanah tersebut telah dicabut untuk kepentingan umum. Dan yang kelima, tanah tersebut telah musnah akibat bencana ataupun faktor lain. Di dalam masyarakat dikenal adanya sewa tanah kebun dan juga sewa tanah sawah. Nah, perbedaan antara sewa tanah kebun dan juga sewa tanah sawah ialah di masalah pembayarannya. Jadi di pembayaran, di sistem pembayaran sewa tanah kebun itu dia biasanya dibayarnya belakangan setelah hasil panennya keluar atau hasil panennya jadi. Berbeda dengan sewa tanah sawah, sistem pembayaran yang dilakukan adalah bayar di muka. Jadi sebelum disewakan, sang penyewa ini wajib untuk membayarkan sejumlah uang ke orang penyewa sewa tanah sawah tersebut. Untuk dasar hukum hak sewa tanah itu diatur di dalam pasal 44 dan juga pasal 45 UU PA 1960. Tapi lebih spesifik, masalah hak sewa tanah pertanian itu diatur di dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sifatnya itu hanya bersifat sementara dan juga akan hapus di dalam waktu yang singkat. Nah, selain di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, masalah tentang hak sewa tanah pertanian juga lebih lanjut dibahas di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu. Selain di undang-undang tersebut juga ada lagi undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Baik, jadi kesimpulan dari video kelompok kami yakni adalah hak sewa sendiri diatur dalam pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau kita kenal sekarang yaitu adalah UU PA. Kemudian pengertian hak sewa yakni adalah hak yang memberikan wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang kepada pemiliknya untuk penyewa tersebut, di mana bunyi ini telah kita ketahui terdapat dalam pasal 44 ayat 1 UU PA itu sendiri. Kemudian ciri-ciri hak sewa yakni yang pertama adalah tujuan penyewaan tanah tersebut untuk sementara dan umumnya hak sewa bersifat pribadi. Kemudian hak sewa tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya, namun apabila hak milik atas tanahnya dialihkan kepada pihak lain tidak akan menghapuskan hubungan hak sewa tersebut. Kemudian hak sewa tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang, dan apabila pemilik hak sewa tersebut meninggal maka hubungan senyawanya akan putus. Kemudian alasan berakhirnya hak sewa tersebut yakni yang pertama dicabutnya hak tersebut untuk kepentingan umum, kemudian jangka waktunya telah berakhir, kemudian dapat pula dengan dilepasnya hak sewa tersebut oleh pemilik hak sewa itu sendiri, kemudian dapat juga jangka waktunya belum berakhir namun tidak terpenuhinya salah satu syarat, jadi menyebabkan hak sewa tersebut berakhir seperti itu. Sekian video dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Oke semuanya, selamat berjumpa lagi bersama saya yang orang yang tidak jelas. Mungkin telah kita paparkan semuanya melalui beberapa narasumber yang berada di luar sana di beberapa daerah menyampaikan laporan-laporan tersebut. Kenapa nggak didiskusikan dalam satu ruangan? Karena melihat fenomena sekarang ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, Nah, maka kita jangan sampai menjadi hambatan ketika kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita manfaatkan media. Janganlah manfaatkan media hanya negatif saja. Banyak positif yang ada di dalamnya. Tentunya salah satu contohnya ini adalah seperti kita, kelompok kami yang telah mendiskusikan beberapa materi sharing melalui media maya ini. Tentunya tidak merubah semangat kita untuk berkuliah atau belajar, mengajar, saling memberi masukan, diskusi, tukar pikiran dan sebagainya. Bahkan kita harus tambah semangat dengan adanya fenomena seperti ini. Oke, mungkin kurang lebihnya dari kelompok kami sekian.
sudah jelas dipaparkan tanpa harus saya tambahkan atau tanpa harus saya lebih-lebihkan lagi. Sudah cukup rasanya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Oh iya, oke, sorry, ada yang lupa. Perlu saya sampaikan kepada kalian semua, ini hanya menyampaikan saja informasi kepada kalian supaya tetap berdiam saja di rumah. Karena dengan fenomena seperti ini, pemerintah menginstruksikan kita semua untuk tetap berada di rumah. Itu adalah himbauan untuk tujuan yang sangat mulia untuk kelangsungan hidup kita, umat manusia yang berada di Indonesia, supaya tidak terjadi korban-korban berikutnya. Nah, maka dari itu tetap stay di rumah, stay belajar, jangan lupa juga baca buku dan lain sebagainya. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Dan mungkin lebih baiknya kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan belajar, sharing, diskusi melalui media yang ada. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan yang telah disampaikan atau kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om